4 kapal perang sedang dibangun. Bukan kapal patroli, bukan sekadar simbol kekuatan. 4 frigate, masing-masing membawa 64 sel vertical launch system. Di saat banyak negara di kawasan masih berkutat dengan proyek yang tertunda, kapal-kapal Brawijaya Class telah aktif, dan Istif hadir bukan lagi dalam kondisi setengah jadi, melainkan langsung bertaring dan siap tempur. Tidak ada deklarasi kekuatan, tidak ada pidato ancaman. Namun satu hal jelas, TNI Angkatan Laut diam-diam menaikkan standar kekuatan laut kawasan. Dan ketika standar berubah, negara lain tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Mereka hanya punya 2 pilihan, mengejar atau tertinggal. Tak lama setelah itu, sebuah keputusan penting muncul dari utara. Malaysia mempersenjatai OPV Kedah dengan Naval Strike Missile. Ini bukan kebetulan. Ini bukan modernisasi rutin. Ini adalah reaksi strategis. OPV Kedah dan rasa aman yang terlalu lama. Selama bertahun-tahun, OPV Kedah beroperasi dalam satu asumsi besar. Situasi laut akan tetap terkendali. Kapal ini bukan platform lemah. Ukurannya besar, daya jelajahnya panjang, dan awaknya terlatih. Untuk patroli, OPV Kedah menjalankan tugasnya dengan baik. Masalahnya bukan pada kapal, masalahnya pada peran. Tanpa rudal anti kapal, OPV Kedah tidak pernah benar-benar menjadi alat penangkal. Ia hadir, ia terlihat, namun tidak menciptakan rasa takut. Dalam bahasa militer, kapal seperti ini hanya efektif selama semua pihak sepakat untuk tetap tenang. Dan di laut modern, kesepakatan tak tertulis seperti itu mulai rapuh. Saat cukup tidak lagi aman. Perubahan di laut tidak selalu datang dalam bentuk konflik. Kadang ia datang lewat kenaikan standar. Ketika kapal-kapal di kawasan mulai hadir dengan konfigurasi senjata lengkap, kapal patroli tanpa taring otomatis turun kelas. Bukan karena ia memburuk, tetapi karena lingkungan di sekitarnya melonjak terlalu cepat. Apa yang dulu dianggap cukup, kini terasa berisiko. Apa yang dulu dianggap aman, kini terlihat rapuh. Dan Malaysia mulai menyadari satu hal penting. Status quo tidak lagi melindungi siapapun. LCS Maharajalela dan waktu yang terus habis. Sebenarnya Malaysia tidak kekurangan rencana. Jawaban ideal mereka sudah lama ada. LCS Maharajalela, frigate modern dengan peran kombatan penuh. Namun masalah terbesar proyek ini bukan desain atau konsep, melainkan waktu. Penundaan demi penundaan membuat satu kenyataan sulit dihindari. LCS tidak bisa diandalkan untuk menjawab kebutuhan hari ini. Sementara dinamika kawasan terus bergerak, kekosongan kemampuan tidak bisa ditutupi dengan janji proyek masa depan, dan laut tidak menunggu kesiapan siapapun. NSM, keputusan cepat di tengah tekanan. Di titik inilah Malaysia berhenti berpikir ideal dan mulai berpikir realistis. Naval Strike Missile dipilih bukan untuk pamer kekuatan, melainkan karena memberikan efek instan. Rudal ini dikenal sulit dideteksi, terbang rendah, dan dirancang untuk pertempuran laut modern. Dengan satu keputusan, OPV Kedah berubah watak dari kapal patroli pasif menjadi platform dengan daya gentar terbatas. Ini bukan modernisasi yang elegan atau sempurna. Ini adalah langkah darurat yang cerdas di tengah tekanan waktu. OPV bertaring, bukan untuk mendominasi. OPV Kedah yang kini dipersenjatai NSM tidak dimaksudkan untuk menyerang atau mendominasi laut kawasan. Perannya jauh lebih sederhana, namun krusial. Menahan agar kesenjangan kekuatan tidak melebar terlalu jauh. Menahan agar Malaysia tetap relevan dalam dinamika kawasan. Menahan agar tidak sepenuhnya bergantung pada proyek yang belum tentu tepat waktu. Ini bukan soal ofensif. Ini soal bertahan dalam permainan yang aturannya berubah. Tekanan yang tak perlu pernyataan resmi. Tidak ada negara yang akan secara terbuka mengatakan bahwa mereka tertekan oleh perkembangan negara lain. Namun, militer tidak berbicara lewat konferensi pers. Militer berbicara lewat keputusan. Ketika kapal lama dipersenjatai secara mendadak, ketika solusi cepat diambil, dan ketika standar minimum dinaikkan, itu menandakan satu hal. Lingkungan strategis telah berubah secara signifikan, dan para perencana militer kawasan tahu persis dari mana perubahan itu berasal. OPV Kedah sebagai gejala kawasan.
Penting untuk dipahami bahwa OPV Kedah yang kini bertaring bukan pemicu eskalasi, ia adalah gejala. Gejala bahwa kapal Kopong tidak lagi diterima. Gejala bahwa waktu menjadi musuh terbesar. Gejala bahwa adaptasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Hari ini Malaysia mengambil langkah cepat. Besok negara lain bisa menyusul dengan caranya sendiri. Kawasan yang bergerak tanpa perang. Asia Tenggara tidak sedang menuju konflik terbuka. Namun kawasan ini jelas tidak lagi statis. Negara-negara mulai menyesuaikan postur laut mereka, bukan karena perang, melainkan karena keseimbangan kekuatan berubah secara perlahan namun konsisten. Dan perubahan yang terjadi tanpa suara justru seringkali paling menentukan. Saat laut tak bisa lagi diajak bersandiwara, OPV Kedah yang kini dipersenjatai rudal bukan sekadar cerita modernisasi teknis. Ia adalah sinyal keras bahwa fase nyaman telah berakhir. Bahwa Laut Asia Tenggara kini berbicara jujur. Bukan lewat perang, bukan lewat latihan besar, melainkan lewat keputusan mendadak yang diambil karena tidak ada pilihan lain. Dan dalam fase baru ini, yang paling berisiko bukan negara yang paling agresif, melainkan negara yang terlambat menyadari bahwa standar kekuatan sudah berubah.